Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten hari ini aku mau bahas tentang leopard gecko lagi, karena ini banyak pertanyaan sekali di konten-kontenku sebelumnya yang bahas leopard gecko. Jadi oke, gini aja, sambil aku ngasih makan, aku sambil ngasih tips-tipsnya ya teman-teman ya. Oke, ini aku sambil ngasih makan ya teman-teman ya. Ini aku ngasih makan seminggu 2 kali. Aku tekankan lagi, udah sering sekali aku tekankan bahwa ngasih makan nggak perlu sering-sering, seminggu 2 kali. Ini hari Selasa dan hari Sabtu biasanya. Nah, ini pas di hari Selasanya teman-teman ya. Ini pemberiannya aku pakai ulat Jerman. Ranter hilang ini pinsetnya mana nih? Ini aduh agresif ya leopard gitu nih. Tuh, jadi kalau pemberian makan seminggu 2 kali ini agresif dia. Untuk ukuran-ukuran baby kayak gini tuh cukup 2 ekor ulat Jerman kecil-kecil atau 3 ekor ya maksimal ya. Ya, ya terlihat. Nah untuk ukur segini tuh, ukuran kecil-kecil segini 3 ekor cukup teman-teman. Ini kalau dipegang tuh dia sering respon makan, jadi sering gigit tangan. Sebenarnya nggak sakit sih teman-teman ya kalau gigit tangan gecko nih, walaupun udah ukuran jumbo. Cuma kadang aku kaget aja, sering kagetnya itu yang ini tuh. Karena aku kan di sini banyak handle reptil selain gecko, ada biawak dan iguana. Jadi kayak biawak itu harus penuh hati-hati, walaupun jinak kadang ya gitu. Tiba-tiba respon feeding ya. Betul. Nanti apa ya? Jadi gecko-gecko yang seperti ini teman-teman nggak perlu khawatir ya. Bentar aku kasih minum, biasanya sambil kasih makan, ganti air minumnya, ganti alas kandangnya juga. Alas kandang cukup dengan kertas, nah, daripada pakai dolomit. Biasanya memang nggak bau teman-teman, cuman resikonya dolomit nih, satu boros ya, terus kedua risiko termakan, biasanya gitu. Baby-babyannya ya, hasil breeding sendiri tuh, responnya kenceng. Ini kadang tangan pun digigit tuh. Kita cari yang kecil-kecil. Aku selalu ngasih makan tuh hand feed teman-teman ya, karena gegeku di sini cuma ada 5, 2, 7 ekor aja. Jadi aku luangkan waktu untuk hand feed. Ini memang nggak pernah dihandle, wajar. Kalau megang gecko di pangkal ekor gini aman teman-teman ya, tidak akan putus gitu. Gecko ini memang nggak pernah dihandle, jadi wajar. Jumpy, tapi nanti kalau udah makin jumbo dia akan makin ini lemot. Jadi buat teman-teman nggak perlu dihandle gecko tuh setiap hari, karena nanti pas jumbo tuh akan lemot sendiri.
akan lemot pada waktunya ya. Karena yang besar-besar yang udah mulai agak juvenil dia udah mulai lemot teman-teman. Ini kita singkirkan dulu baby-babynya tuh ada 5 dengan usia yang berbeda-beda ya. Jaraknya kira-kira sekitar 2 minggu 1 bulan lah. 1 bulan jarak mereka, satu peranakan semua. Ini aku kasih makan indukannya ya, yang jantan ya. Kemarin sempat nggak mau makan dia. Fungsi dari handfeed ini teman-teman, fungsi dari handfeed ini mencegah apa ya, kalau jangkrik, apalagi terutama jangkrik ya, jangkrik kalau main ditaruh-taruh aja di sini teman-teman, apalagi tempat geckonya kotor, ada kotorannya, pupnya si geckonya, nanti takutnya si pupnya itu dimakan sama jangkrik dan akhirnya jangkriknya dimakan sama gecko. Itu akan mengakibatkan biasanya masalah di pencernaan, bisa geckonya mencret lah, nggak mau makan lah, pokoknya banyak masalah ya gitu. Makanya aku selalu handfeed itu. Jadi saat si geckonya udah nggak mau makan ya sudah, nggak aku taruh makanan lagi. Ini biasanya harusnya 4 ya porsinya ya, nggak mau deh, coba kasih yang ini. Ini kayak sedikit birahi teman-teman yang jantan ini, karena kemarin udah nggak mau makan yang hari Sabtu. Kalau udah nggak mau makan ya aku biarkan aja biasanya, yang penting di dalam ada minum ya. Kadang ya kalau nggak mau aku taruh gini biar ada pengejaran dia. Makan cuma 1 aja, ini kayaknya birahi berat ini. Nah ini udah, dia cuma makan 1 aja. Kemarin kemarin Sabtu nggak makan, hari Selasa cuma makan 1. Buat gecko dewasa teman-teman nggak perlu takut, yang penting ada minum. Memang jantan ada fasenya ya, birahi ya teman-teman ya. Tuh kalau udah besar tuh akan lemot sendiri teman-teman ya, sesekali akan kadang tiba-tiba gigit gitu pas kita ambil. Kenapa? Biasanya respon feeding teman-teman. Gecko ini jarang defend kandang ya kalau udah gede gini, biasanya respon makan, jadi dikira kita makanan jari kita. Ini birahi berat ini, karena ciri-ciri gecko birahi itu biasanya tiba-tiba suka menggetar-getarkan ekor di dalam kandang teman-teman, tanpa ada makanan ya. Nah kalau ada makanan menggetarkan ekor itu dia mau nangkep jangkiknya. Tapi kalau nggak ada apa-apa dia getar-getarin ekor, biasanya itu birahi. Aku alasnya kayak gini teman-teman ya. Ini resek apa ya, kertas-kertas yang nggak terpakai di tempat kerja aku bawa balik ya. Jadi yang recycle apa ya, udah nggak terpakai, salah-salah perinan biasanya, atau bekas-bekas kertas bekas aku pakai. Kita ambil pangkal gini aman teman-teman, atau kalau besar tuh sebenarnya aman tuh. Tapi kalau buat teman-teman yang takut tiba-tiba gigit ya gitu caranya. Dulu ini jampi juga teman-teman, pas masih kecil jampi. Tapi biasanya semakin dewasa semakin lemot biasanya, karena badannya semakin besar. Kita coba kasih betina pun gitu teman-teman, ada kalanya dia mau makan ya sudah kayak itu seminggu. Terus buat teman-teman yang geckonya kena penyakit pencernaan, solusinya apa?
ya dipuasakan teman-teman. Di konten-kontenku sebelumnya ada trik untuk biar terbebas dari sakit pencernaan ya. Dipuasakan 10 hari, biasanya dikasih makan satu jangkrik atau satu ulat Jerman seperti ini. Ini si betinanya pun mogok makan nih. Aku curiganya udah masuk birah ini. Kita cek keluar. Itu belum respon. Nah, untuk tanda-tanda ovulasi biasanya ada merah-merahnya, tapi ini belum ada. Kayaknya fasenya di bulan Januari ya, karena kemarin dia ovulasi di bulan Januari, awal-awal Januari. Ini sanggup 4 kali fase bertelur. Biasanya ada yang sampai 8 kali teman-teman, tapi kalau yang terlalu banyak sampai 8 kali itu biasanya kasihan gekonya ya, sampai kurus kering. Karena pada masa fase-fase itu si gecko itu biasanya suka mogok makan teman-teman. Itu jangan lupa setiap pemberian makan itu di dusting pakai kalsium ya, karena ya kalau nggak di dusting pakai kalsium berisiko kena MBD ya, metabolic bone disease ya. Jadi itu ada masalah di tulang, akhirnya nanti kakinya pengkor lah, ekornya mengecil lah gitu, ekor pensil lah, gitu-gitulah teman-teman. Jadi kalau udah nggak mau makan kayak gini, ya sudah kita biarkan aja, nggak perlu takut teman-teman, karena gecko ini ya di ekor ini, apalagi ekornya ini udah lumayan ya. Ini kalau betina memang nggak terlalu besar sekali ya, segemuk-gemuknya segini. Nah, kalau di ekor gecko yang gemuk kayak gini, tenang aja, ini cadangan makanannya dia, jadi nggak perlu takut seminggu 3 hari nggak makan ya. Nanti kan hari Sabtu kita kasih makan, biasanya dia udah mau lagi. Ini nggak pernah aku handle ya. Itu yang terpenting di kandangnya selalu disediakan minum air bersih. Untuk kadang dia untuk berendam, sesekali mau berendam juga dia di sini untuk minum juga teman-teman. Jadi gecko itu walaupun binatang di daerah-daerah tandus, tapi dia butuh minum gitu. Oke, untuk semuanya cara memberi makan seperti ini, treatmentnya kalau ada masalah ya di pencernaan, biasanya di pencernaan itu ya mencret. Di pencernaan itu biasanya mencret, perutnya berair, mogok makan, muntah. Nah, biasanya kalau yang udah ngeri itu yang sampai muntah teman-teman, karena kalau udah muntah otomatis makanan gak ada yang masuk. Mencret pun gitu. Kalau sudah seperti itu jangan dikasih makan teman-teman, karena kalau kita ngasih makan akan memperburuk masalah pencernaannya. Kalau kita kasih makan di push, malah akan semakin parah teman-teman. Malah nanti kalau udah terlalu parah di pencernaannya susah sembuhnya. Nggak perlu pakai obat-obatan kayak reptil booster dan sebagainya, karena udah aku coba menggunakan reptil booster dan alami dengan treatment yang dipuasakan, lebih efektif yang dipuasakan sih teman-teman. Jadi nggak perlu pakai obat-obatan, karena semua kiper gecko, breeder besar itu menggunakan teknik puasa teman-teman. Udah aku pelajari, mereka semuanya menggunakan teknik puasa. Selama dia nggak kena MBD, terus kripto atau ekor pensil, itu aman teman-teman dengan teknik puasa. Masalah mencret dan muntah itu cuma masalah penyakit sederhana aja. Itu masalah di pencernaan yang sedikit terganggu ya. Jadi dengan puasa, treatment puasa seperti yang aku jelaskan, 10 hari dikasih makan satu ekor jangkrik aja, nanti dipuasakan lagi 10 hari lagi. Atau kalau nggak tega ya seminggu teman-teman ya, seminggu dikasih puasa, seminggu dikasih makan ulat Jerman satu atau jangkrik kecil satu, terus dipuasakan lagi seminggu lagi, terus seperti itu teman-teman sampai benar-benar kita lihat hooknya itu
keluarnya itu nggak encer berwarna hijau teman-teman ya. Jadi udah mulai normal ya, sedikit basah nggak masalah, yang penting berwarna hitam teman-teman ya. Terus udah nggak memuntahkan makanannya lagi, itu tandanya udah bagus. Nanti kalau sudah bagus teman-teman nggak usah terlalu apa ya, kalau biasanya kiper-kiper pemula itu pengen ngepush makan lagi, pokoknya ikuti aja prosesnya. Semua udah treatment seminggu udah mulai bagus, itu yang seminggu kasih makan. Kalau aku sih 10 hari teman-teman, seminggu dikasih makan satu-satu. Kalau udah mulai membaik, sebaiknya jangan dipus, jadi kita fosilnya ditambah sedikit aja, jadi 2 ulat Jerman. Nanti masih seminggu, itu masih setiap minggu ditambah 2 ulat Jerman itu. Nanti kalau udah bagus baru seminggu 2 kali. Kalau ukuran jumbo-jumbo seperti ini aku hanya maksimal 4 ulat Jerman teman-teman. Kalau dulu sampai 7, 8, itu sering terjadi masalah mencret lagi gitu. Sekarang 4 ulat Jerman dalam waktu setiap kali ngasih makan seminggu 2 kali, itu semuanya selama ini aman-aman aja, nggak ada yang mengalami masalah pencernaan lagi gitu. Terus kalau jangkrik ya juga gitu sama. Kenapa aku nggak pernah menggunakan jangkrik? Penyimpanannya agak susah teman-teman ya. Jangkrik itu butuh space yang agak besar, nggak seperti ulat Jerman ya. Terus kandungan protein itu ya 11-12, tapi lebih tinggi si ulat Jerman gitu. Terus simple, ngasih makannya ulat Jerman ya. Kalau ada yang mati ya wajar sih, biasanya karena kepanasannya suhu. Ini udah ada yang mati nih beberapa ya. Kalau mati ya buang aja, diangkat gitu. Terus kalau jangkrik itu suka kanibal teman-teman ya, makan kotoran sendiri kadang gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman konten kali ini tentang perawatan gecko yang tiap minggunya aku lakukan. Bisa diikuti, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar gecko. Kita belajar bersama-sama ya. Bye bye.